Baik, Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan proyek UAS dari mata kuliah pemrograman mobile. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Komandia Finandita Kusuma Dewi dengan NIM 2215091044 dan rekan-rekan saya. Saya Gusti Agungdia Pramesti dengan NIM 2215091081. Saya Kadek Widi Suwandana dengan NIM 2215091056. Izin untuk tidak on cam. Dengan saya Kadek Restiasi dengan NIM 2215091027. Baik, terima kasih. Jadi ada pun beberapa hal yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu mengenai deskripsi aplikasi, lalu yang kedua analisis kebutuhan, yang ketiga use case, yang keempat kelas diagram, dan yang terakhir mengenai UI dari aplikasi yang dikembangkan. Untuk pada bagian deskripsi aplikasi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi di sini kami membuat aplikasi yang bernama Cospay. Cospay merupakan aplikasi manajemen inventaris dan pembayaran kos yang digunakan untuk mempermudah penyewa kamar kos dalam melakukan pembayaran kamar kos. Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada penyewa kamar apabila penyewa kamar belum melakukan pembayaran kamar kos. Untuk aplikasi ini memiliki dua sisi pengguna, yaitu dari sisi pemilik kos sebagai admin dan penyewa kamar sebagai user. Masalah utama yang melatar belakangi dikembangkannya aplikasi ini adalah beberapa tantangan yang dihadapi dalam melakukan manajemen operasional pada kos, baik itu dari sisi penyewa ataupun pemilik kos. Contoh dari permasalahan tersebut adalah penyewa kos yang lupa dengan tanggal pembayarannya sehingga terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran kamar. Dan juga sering terjadi kehilangan nota pembayaran kos sehingga pembukuan untuk pembayaran kos sering tidak sesuai. Untuk itu, aplikasi ini diharapkan agar dapat meminimalisir tantangan yang terjadi dalam operasional pengelolaan kos. Lalu ada pun fitur-fitur utama dari aplikasi ini. Yang pertama yaitu Payren yang merupakan fitur yang digunakan untuk melakukan pembayaran pada kos. Lalu ada fitur searching yang digunakan untuk mencari kamar kos atau kos yang akan disewa oleh user. Dan ada pula add cost yang dimiliki dari sisi admin, yaitu digunakan untuk menambahkan kamar kos ataupun kos-kosan. Selanjutnya, mengenai analisis kebutuhan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sini saya akan menjelaskan analisis kebutuhan yang diperlukan untuk merancang aplikasi ini. Baik, ke slide berikutnya. Baik, dalam pembuatan aplikasi ini kami menggunakan 5 tools untuk merancang aplikasi. Yang pertama ada Flutter, kedua Visual Studio Code, ketiga Android Studio, keempat XAMPP, dan kelima Postman. Serta dalam pembuatan ini kami merancang dua diagram. Yang pertama use case diagram dan class diagram untuk mempermudah proses dalam pembuatan aplikasi serta tampilannya aplikasi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini ada use case, di mana use case diagram ini menggambarkan interaksi antara dua aktor, yaitu pemilik kos dan juga penyewa dengan sistem yang mereka gunakan. Nah, berikut ini akan saya jelaskan masing-masing elemen yang ada pada diagramnya. Yang pertama, melakukan login, di mana baik pemilik kos maupun penyewa perlu melakukan login untuk dapat mengakses sistem. Kemudian memasukkan informasi pembayaran, di mana pemilik kos bisa memasukkan informasi pembayaran yang diperlukan. Dan ada memasukkan informasi kamar. Di sini pemilik kos dapat mengelola informasi mengenai kamar-kamar yang tersedia untuk disewakan. Selanjutnya, melihat riwayat pembayaran, di mana kedua aktor dapat
melihat riwayat pembayaran yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah mengelola preferensi dan informasi profil, di mana kedua aktor ini dapat mengelola preferensi dan informasi profil mereka dalam sistem. Selanjutnya melakukan pembayaran kamar, di mana penyewa dapat melakukan pembayaran kamar melalui sistem. Dan yang terakhir adalah menerima notifikasi. Baik, next. Nah, di sini juga terdapat kelas diagram, di mana kelas diagram ini menggambarkan struktur sistem yang melibatkan pemilik kos dan juga penyewa, serta entitas kamar dan lain sebagainya. Di mana di sini terdapat beberapa kelas dan juga atribut-atribut. Seperti yang dapat kita lihat di sini ada pemilik kos dengan atribut dan juga metodenya. Ada juga penyewa, kamar, dan juga pembayaran. Nah, relasi antar kelasnya ini terjadi antara pemilik kos dan penyewa, di mana relasi ini menunjukkan bahwa satu pemilik kos dapat memiliki banyak penyewa dan satu penyewa hanya terkait dengan satu pemilik kos. Nah, sedangkan mohon maaf, selanjutnya relasi pemilik kos dengan kamar menunjukkan bahwa satu pemilik kos dapat memiliki banyak kamar dan setiap kamar terkait dengan satu pemilik kos. Nah, relasi antara kamar dan pembayaran menunjukkan bahwa satu kamar dapat memiliki banyak eh, pembayaran dan satu pembayaran hanya terkait dengan satu kamar. Dan yang terakhir adalah relasi antara penyewa dan pembayaran, di mana satu penyewa dapat melakukan banyak jenis pembayaran dan satu pembayaran hanya terkait dengan satu penyewa. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang UI-nya. Pertama itu akan langsung saya tampilkan ya. Di sini kami ada yang pertama ini ada 4 UI itu. Yang pertama itu paling sebelah kiri pada cosplay halaman login itu login page-nya dengan register sekalian. Nah, selanjutnya itu ada homepage yang dimana di sana ada eh 3 menu itu. Ada home, set, sama profile yang dimana digunakan untuk manajemen fitur yang ada di aplikasi. Selanjutnya itu ada profile dan juga halaman admin. Nah, selanjutnya kita langsung tes ke aplikasinya saja. Oke, sebentar. Sebentar. Oke, baik. Sudah kelihatan? Belum, Wid. Sudah. Di sini saya akan langsung saja ke dalam aplikasinya. Pertama, kita mungkin bisa register dulu Widi, tunggu dulu, dengan belum kelihatan screen-nya. Oh, udah. sudah. Pertama kita Udah, akan Widi. langsung register saja mungkin dengan eh, untuk user kita pakai sandi simple saja dulu. Oh, ternyata tidak match. Widi, screen-nya nggak jalan. Oh, disconnected. Oke, sebentar nih. Sebentar ternyata ada gangguan di AirDrop-nya nggak tahu kenapa. Baik di sini pada bagian register dan login gitu kita pertama akan register. Kita coba akan
salahkan dulu salah satu passwordnya, mungkin kita pakai Regis. Ya, ada notif sebentar. Oke, baru lagi ini kita register. Harus ada 6 karakter. Kita coba kita. Oke, setelah register seharusnya langsung ke homepage. Baik, di sini ada UI yang telah kami terangkan tadi. Di sini ada beberapa sampel untuk gitunya. Kita bisa search, mungkin kita coba kita search 1 2 3 ya. Apakah udah jalan? Kita simulasikan untuk pembayaran yang simpel begitu. Oke, lihat dulu sebentar. Ruangnya itu available. Kita lihat lagi, setelah itu kita konfirmasi pembayaran, kita lihat lagi. Oke, ruangannya sudah terisi. Selanjutnya, untuk profile kita bisa tambahkan sendiri dengan apapun itu. Kita kasih nama ya. Widi. Oke. 1 2 3. Oke, kita save profile. Apakah tidak mau? Begini. Mungkin ada bermasalah dengan tampilan mungkin ya. Tadi sudah saya setting sudah kami settingkan tadi dengan Firebase Firestore. Baik, untuk itu tampilan pada user. Sekarang coba kita ke admin. Oke, kita langsung login. Oke, oke, di sini aja 4 fiturnya, dan di sini ada profile dan juga logout. Oh, di sini sudah diupdate. Oke, namanya Asep. Mungkin sekian dari presentasi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Widi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami tutup presentasi dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.